referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Selesai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Selesai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Empat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Keempat wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
4 wilayah Ukraina telah memulai referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia pada Jumat 23 September 2022. Rusia pun siap mencaplok wilayah Ukraina seusai referendum tersebut selesai dilakukan. Bahkan serangan yang dilakukan ke wilayah yang dikuasai Rusia ini akan dianggap sebagai serangan langsung ke Moskow. Para pemimpin wilayah Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang dilantik Rusia di Ukraina telah secara resmi meminta Presiden Vladimir Putin untuk mencaplok wilayah pendudukan ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan itu akan segera diambil. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari 4 wilayah Ukraina yang diduduki untuk menjadi bagian dari Rusia. Setelah dianeksasi, kepemimpinan Rusia mengatakan akan mempertimbangkan serangan di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai serangan langsung ke Rusia. Diketahui referendum ini dilakukan untuk memutuskan apakah mereka bisa masuk menjadi bagian Rusia atau tidak. Adapun keempat wilayah Ukraina yang akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia yaitu Provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15% wilayah Ukraina. Rencana referendum di 4 wilayah itu sebenarnya telah lama dibahas oleh otoritas pro-Moskow. Namun setelah Ukraina menuai keberhasilan mencaplok wilayah Rusia belakangan ini, para pejabat di wilayah tersebut mendorong agar referendum dipercepat. Tak tanggung-tanggung demi menjamin keamanan di 4 wilayah Ukraina yang tengah menggelar referendum, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan nekat mengeluarkan senjata nuklir andalannya. Keputusan ini diambil Putin lantaran referendum ini sempat mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya para anggota NATO. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengatakan kepada Zelensky melalui telepon bahwa Inggris tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok sebagian Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengecam tindakan Rusia. Ia menyebut referendum tersebut ilegal dan hasil pun palsu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam referendum bergabung dengan Rusia yang dimulai pada Jumat sebagai palsu. Presiden Amerika Serikat menyebut hal itu merupakan dalih palsu untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat menyebut tak pernah mengakui referendum di Republik Donbas dan 2 wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitranya. Mereka akan memberikan biaya ekonomi tambahan berat di Rusia. Pihaknya akan mendukung rakyat Ukraina dan memberi bantuan keamanan untuk melawan pasukan Rusia. Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama, lantaran memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Meski demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini akan dilakukan secara cepat. Sebagai informasi, referendum 4 wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Rusia telah selesai pada Selasa 27 September 2022. Keempatnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, bersama dengan wilayah Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhia di Ukraina Selatan. Keempatnya telah memilih bergabung dengan negara pimpinan Vladimir Putin dalam referendum yang diadakan pada 23 dan 27 September.
Rusia mengaku salah telah memanggil mahasiswa untuk melakukan wajib militer. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial dengan cara mengirim pasukan cadangan ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pihak berwenang telah memulangkan mahasiswa yang dimaksud. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov memastikan mahasiswa yang dipanggil wajib militer telah kembali ke rumah. Gladkov mengakui memang ada kesalahan dalam pemanggilan peserta wajib militer. Dikutip dari Newsweek, ada sekitar 75 orang yang keliru dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial Putin. Sebagian dari mereka ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan pemegang pekerjaan penting. Selain itu, Gladkov juga menerima banyak keluhan dari orang-orang yang dimobilisasi sebagai pasukan cadangan. Mereka mengeluh kekurangan akomodasi dari pihak berwenang. Terkait kekacauan ini, pihak berwenang akan melakukan evaluasi. Seperti diketahui, Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial pada pekan lalu. Setidaknya ada 300.000 tentara cadangan yang akan dipanggil untuk berperang ke Ukraina. Sejumlah mahasiswa ikut dimobilisasi sebagai bagian dari perintah. Namun, militer Rusia menyatakan bahwa mereka yang belajar penuh waktu tidak akan dipanggil. Pipa gas Nord Stream di Laut Baltik dekat Swedia dan Denmark mengalami kerusakan berat yang diduga dilakukan secara sengaja. Pemerintah menuduh Rusia melakukan sabotase. Namun mantan Menteri Luar Negeri Polandia telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Pipa gas Nord Stream yang mengalami kebocoran tersebut terjadi di jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 di dekat Pulau Denmark. Seusai mengalami kebocoran, pemerintah setempat belum dapat memastikan kapan pipa gas tersebut dapat difungsikan lagi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut pihaknya akan memberikan respon yang menakutkan apabila infrastruktur energi aktif Eropa diserang. Disebutnya saat ini penting untuk dilakukan penyelidikan terkait insiden itu untuk mengetahui penyebab bocornya pipa gas. Pasalnya pipa gas Nord Stream dari Rusia selama ini belum pernah mengalami kebocoran. PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan pemerintahnya yakin kebocoran itu disebabkan oleh tindakan yang disengaja. Uni Eropa pun mengecam Rusia yang diduga melakukan sabotase. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova buka suara. Ia menanyakan siapa yang akan dihukum oleh Uni Eropa atas kerusakan pada pipa gas Nord Stream. Pasalnya, mantan Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pihak di balik sabotase. Radoslaw disebutnya terhubung dengan baik dengan elit Washington melalui pekerjaannya di berbagai lembaga think tank. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut bahwa menyerang jaringan pipa Rusia tidak ada kepentingan siapapun.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.